Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah SWT karena kita masih dilibatkan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan ini membangun peradaban bangsa. Maka bersyukurlah orang-orang yang dipilih Allah dilibatkan dunia pendidikan, apalagi bekerja di dunia pendidikan. Karena setiap kebaikan yang dibuatnya, diamalkan orang, maka dapat pahala dia sampai kapanpun tanpa mengurangi pahala dia. Ibu, untuk jadi motivator di SMA 4 ini agak grogi juga. Ada keunggulan tersendiri di SMA 4 kisaran nih Bapak Ibu. Saya hafal. Input siswa bukan terbaik di Asahan, saya tahu Pak. Pernah saat itu yang masuk ke SMA 4 kisaran yang name-nya 7 hanya 1. Itu pun karena nggak lulus di mata uli di mana tuh Bu Inong? 1. Ternyata Olimpiade kita juara umumnya Pak. Makanya saya katakan selalu SMA 4 itu melahirkan juara, bukan bekas juara yang dijadikan juara gitu. Makanya hebat Bapak Ibu. Bapak Ibu, siswa sekalian, hari ini saya akan bercerita aja. Tidaklah menjadi motivator asli ya. Karena saya orang matematika, saya lebih suka cerita tentang silogisme. Pak Purwoyadi tahu itu. Silogisme ini dalam materi matematika ada logika matematika. Kenapa saya bercerita dengan ini? Karena dibutuhkan rasionalitas Bapak Ibu untuk sukses. Satu contoh saya berikan Bapak Ibu. Kalau setiap bayi yang belum lahir diizinkan melakukan seminar, ini orang matematika gitu ceritanya. Dengarkan anak-anak ya. Kalau setiap bayi yang belum lahir diizinkan seminar, judul seminarnya apa? Jalan Kebahagiaan. Dipastikan keputusan seminarnya, jalan kebahagiaan adalah tali pusat pasti. Pasti. Karena selama bayi sebelum lahir, dia makan, minum, dan bernapas melalui tali pusat. Dipastikan. Bukan karena bayi bodoh, ilmu kebayian diwajibkan memutuskan. Bayi mengatakan jalan kehidupan adalah tali pusat. Kalau ditanya kepada bayi, bagaimana pendapat kamu tentang tangan dan kaki? Dipastikan bayi-bayi pintar mengatakan tangan dan kaki tidak berguna. Bahkan tangan dan kaki ini menyusahkan perut ibuku. Kalau ada jin datang kepadanya, saya izinkan kamu minta satu permintaan. Maka dipastikan bayi ini berjamaah bilang, saya minta tali pusat saya dibesarkan, tangan dan kaki saya dihilangkan, biar enaklah hidup ini, katanya. Bapak Ibu, pertanyaannya, salahkah bayi menjawab itu? Tidak. Karena manusia, logika manusia berpikir berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Justru kalau bayi mengatakan tangan dan kaki penting, kita heran juga, ini bayi apa ya? Gak pernah nengok kok bisa penting. Bapak dan Ibu, sampai lahir bayi itu tidak akan pernah dia tahu guna tangan dan kaki. Tapi apa kejadian waktu lahir? Begitu yang dipotong bidang pertama tali pusat Bapak Ibu. Bukan yang lain. Yang pertama dipotong tali pusat. Barulah kelihatan yang tali pusatnya besar susah. Yang nggak punya kaki tangan susah. Kenapa? Karena mendeteksi masa depan hanya dengan kemampuan pengalaman masa lalu. Anak-anak kami sekalian, ini penting bagi kita, bagi penting. Kadang-kadang kesalahan mendeteksi masa depan hanya dengan pengetahuan masa lalu membuat kita gagal di masa depan. Bapak Ibu, anak-anak sekalian, saya tamat SMA itu tahun 88, umur 18 tahun. Kalau saya santai-santai main-main, saya menikah 95. Berarti saya hanya punya 7 tahun mempersiapkan menjadi ayah gitu. Kalau saya main-main waktu itu gitu. Mungkin main juga ya, makanya seperti ini. Kalau nggak udah hebat kali kan gitu. Jadi masanya nanti anak SMA ini kan tamat SMA. 6 tahun lagi kamu jadi ayah gitu. Permasalahannya kamu harus persiapkan dari sekarang, kamu jadi ayah yang dibanggakan anakmu gitu deh. Gak main-main. Kamu harus jadi ayah yang dibanggakan anakmu. Anakmu cerita dengan kawannya, dia bangga dengan ayahnya gitu.
Ini nggak bisa kamu dapat kalau tamat SMA main-main aja, atau kuliah main-main gitu. Oke, jadi anak-anak kami sekalian, saat ini kamu sedang keluar dari sekolah. SMA ini biasanya kecenderungannya kamu akan diatur gitu. Mata pelajarannya ini, mata pelajaran ini diatur. Nanti sesudah tamat SMA kamu tentukan diri kamu sendiri seperti kata Kak Esmi tadi. Yang penting bukanlah hebat di bidang yang dianggap orang hebat, tapi kamu harus paham kamu itu siapa gitu. Jadi kawan-kawan SMA saya ceritakan, motivator sudah saya bawa kemari, anak-anak sekalian, ya Bu Esmi kan dua ya. Yang satu saya bawa kemari Dr. Hari Sumardi, siswa saya di SMA 1, pulang sekolah jual bakso pentol naik sepeda. Sekarang dosen pasca sarjana Universitas Negeri Bengkulu. Saya bawa kemari. Padahal dia pesta di rumahnya hari Rabu. Kamis pagi sudah saya bawa dia ke sekolah gitu. Dia siswa saya di SMA 1, mahasiswa saya di UNA, matematika. Tapi waktu itu dia juara olimpiade, Sumatera Utara Aceh. SMA dia pulang sekolah, jual bakso pentol naik sepeda ke kampung-kampung. Orang Meranti, sekolah di SMA 1. Saya tanya, jam berapa lari kamu jualan? Ya jam 4 Pak. Pulang nanti gitu. Tamat SMA, pulang sekolah dia jual bakso pentol. Tamat SMA dia kuliah, kuliahnya di UNA, mahasiswa saya. Tapi waktu itu dia olimpiade juara, 2 kali juara Sumatera Utara. Ya. Kemudian tamat S1 dia S2 di USU. Saya heran juga, saya bilang kamu dapat bantuan uang dari dosen kamu? Enggak Pak, jadi saya cuma dikasih ngajar-ngajar. Saya nggak bisa pikirkan bagaimana S2 dengan biaya ngajar-ngajar, tapi hidup dia, tamat S2. Habis S2 dia ngajar di UNA ya. Tamat lagi, masuk S3 lagi. Tamat S3 dia testing, lulus PNS. Dosen pasca sarjana sekarang. Kalaulah mental dia seperti mental saya, mungkin nggak jadi kan gitu kan. Di kampung-kampung lah dia kan gitu. Yang katakan, sesudah kamu tamat SMA tidak ada cerita ranking, nggak usah cerita ranking saya bilang. Mau ranking berapa kamu SMA, sekarang hadapi hidup kamu. Saya bukan bilang nggak laku ya, karena nanti kamu ranking karena kamu menguasai beberapa mapel. Saat kamu kuliah, kamu fokus kepada bidang kamu gitu. Bisa nanti kamu mengalahkan kawanmu yang ranking di SMA. Saya di SMA, kelas 2 ranking 37 dari 38 orang. Iya. Tapi fokus saya matematika. Mapel-mapel lain susah masuk ke akal saya. Tapi matematika saya fokus, maka kuliah saya matematika. Jadi seperti itu. Jangan ikut orang. Kuliah matematika betul. Tamat SMA, kamu tidak fokus kepada ranking, tapi kamu fokus menggali potensi kamu apa. Sudah fokus kamu hidup di duniamu, bukan di dunia orang. Beberapa bulan lalu kami kumpul di Sangrila, ngopi dengan kawan saya, ranking terakhir gitu. Tapi saat ini pabriknya 2 di Tangerang. Dia katakan di depan kami semua, aku nggak pernah pakai ijazah cari kerja loh katanya. Dan terbukti, ijazahnya nggak pernah digunakannya untuk cari kerja. Gitu dia. Jadi nanti sesudah kamu tamat SMA, kuliahlah kamu di bidang kamu, bukan di bidang yang digemari orang gitu. Apa bidang kamu? Bila perlu gali potensi kamu. Tidak ada mapel yang tidak bergengsi. Tidak ada jurusan tidak bergengsi. Yang membuat bergengsi itu orangnya. Pakar sejarah Profesor Anhar Gonggong sudah meninggal. Itu ceritanya mempelajari sejarah aja, masa lalu aja. Tapi yang dididiknya apa? Anggota DPR pusat, Lemhanas, macam-macam. Kayaknya mungkin jauh lebih kaya dari guru matematika terkaya gitu. Maka nanti fokus kamu kepada itu. Fokus ke bidang kamu. Kemudian anak-anak kami sekalian, berikutnya ada keputusan di dunia ini membedakan antara jalan rezeki itu antara otak dengan otot itu. Kalau bisa kita ceritanya jalur otak gitu, jangan jalur otot gitu. Iya. Ada perbedaan yang signifikan gitu antara jalur otak dan jalur otot. Perkebunan sawit itu anak-anak, yang paling berharga itu buah sawitnya.
dengan buah sawit itu dijual menggaji seluruh karyawan di perkebunan, dari tukang dodo sampai manajernya. Tetapi anak-anak kami, orang yang gajinya paling besar di kebun sawit tidak pernah megang sawit. Boleh, ayo kita coba. Kalau kamu datang ke kebun sawit karena kamu pikir yang berharga sawitnya, maka orang yang paling besar gajinya megang-megang sawit kamu datang, kamu tanya, Wak lah kurasa yang paling tinggi gajinya, ku tengok Wak tiap hari megang sawit. Dibilangnya, Dek, kau salah gitu. Memang yang dijual sawitnya, tapi orang yang paling tinggi gajinya di sawit ini tidak pernah di sini, Dek. Kau pergi ke kota, dia di ruangan ber-AC, dia pegang pulpen, neken-neken sikit aja katanya. Di rumahnya nggak ada sawit, yang ada bunga-bunga mahal gitu. Karena dia yang digunakan otaknya, bukan ototnya gitu. Anak-anak kami sekalian, rumah saya di Bunut. Persis di sebelah rumah saya itu batalion 126 dulu. Mulanya saya pikir kalau tentara itu yang paling ditakuti kan senjatanya. Ternyata otaknya gitu. Bukan senjatanya gitu. Saya pikir gitu. Saya pikir tentara ini paling ditakuti senjatanya. Ternyata orang yang paling tinggi gajinya di batalion nggak megang senjata. Cuma megang tongkat aja. Lari pagi, kalau udah lari 5 orang, 4 orang ajudan lari. Ternyata yang megang-megang senjata, yang ribut-ribut kalau lari membangunkan saya, itu bukan gaji tinggi. Dan kalau saya diizinkan pergi ke tim-tim, susunan peperangan itu berdasarkan rezeki. Iya, ternyata risiko juga gitu. Saya lihat rupanya orang yang gajinya tinggi resiko kecil ya, payah mati gitu. Karena gajinya tinggi itu di batalion helikopter ada ajudan, ada apa-apa terbang dia. Yang di depan kali itu yang paling kecil gajinya itu yang hampir mati. Rupanya itu urutan serejeki juga. Begitu kejamnya dunia. Iya, dunia ini kejam. Dunia nggak tengok keringat, Pak. Kalau kita, mohon maaf, kita kerja di lapangan, berkeringat-keringat, kita rapat nanti bilang, Pak, gaji saya kecil, keringat saya yang paling banyak tumpah di kebun ini, Pak. Itu, Pak, yang gaji besar tuh, keringatnya tumpah cuma main golf sama main tenis, Pak. Kenapa gajinya besar? Saya, Pak, ular belum bangun, saya udah bangun. Saya banguni ular tuh, Pak, di jalan-jalan. Ya. Saya naik sepeda, naik kereta jauh-jauh, Pak. Dia, Pak, rumahnya dekat kantor, dia naik mobil, ada supirnya gitu. Tasnya diangkatkan supir, pintu mobilnya dibukakan supir, macam orang bodoh, Pak. Dibukakan gini, naik di sini aku duduk terus. Gajinya besar, padahal yang paling banyak keringatnya di kebun ini saya. Maka Dewan Rapat katakan, kalau lakulah keringatmu, jual lah. Di sini yang dihargai bukan keringat. Oke, kawan saya yang tidak kuliah tetap otaknya yang main. Bagi perempuan, tamat SMA, kau merenung, bidangmu di mana? Lupakan kegagalan di SMA. Mungkin kau untuk mapal ini tidak mampu, tetapi kau di sini hebat. Kawanmu yang rankingnya di atas, yang rata-rata akan kamu kalahkan. Gitu dia. Karena apa? Karena keputusan dunia, kita laga otak, bukan laga otot. Sekarang fokusnya apa bidang kamu? Dalami. Kemudian kamu hilangkanlah ini gangguan-gangguan. Nah ini dia. Ini agak ada bawangnya ini, sakit juga ini ceritanya gitu. Anak-anak SMA banyak gangguan yang kamu hadapi yang membuat kamu tidak fokus. Pertama, pacaran. Saya bilang bukan haram. Enggak, saya cerita enggak hukum haram-haram enggak gitu. Bukan halal haram. Kalau kamu pacaran, sekian persen otakmu kamu gunakan mikirkan anak orang gitu. Yang nggak jelas dapat kamu apa enggak gitu. Itu jelas dia. Maka saya katakan anak SMA pacaran itu aneh, menurunkan kualitas gitu. Kamu pergi ke Medan, kuliah kedokteran, terkejut kamu, rupanya banyak kali yang paten di sini katanya. Kupikir itu yang paling paten, kupikir-pikirkan ngapain? Nggak kelas kita. Pergi kamu kuliah ke sana, masuk kedokteran, masuk kemana, baru kamu jumpa. Kalau di sini kamu paling jumpa orang tercantik di kisaran lah, orang Sengisilo, Mandulge apa gitu lah. Kalau kamu di Medan orang tercantik di Sumatera Utara, ya ngapain sekarang kamu putuskan? Ya
inilah pacarku, pikir-pikirkan itu apa itu? Nanti gitu. Karena kelas kita bukan ini gitu. Atau kamu ke Bandung, akan jumpa orang tercantik di Indonesia. Baru kau pulang kampung, menyesal lah kau. Itu. Kau tengoklah cewekmu yang kau pikir-pikirkan itu. KW2 rupanya katanya. Iya, kadang-kadang kita lihatnya aneh juga. Mau kita ejein nanti dia malu gitu kan. Macam yang paten kali, macamnya semua udah nyewa sama dia. Begitu dia keluar, baru dia tahu. Wah katanya. Makanya sekarang fokus. Kalau mau cari istri silakan, tapi sesudah punya pikiran dewasa. Jangan cari istri waktu pikiran kita ini. Kan nggak keren sih gini. Pacaran menikah, punya anak udah besar, ditanya anaknya sama mamanya, mama dulu jumpa papa di mana? Cemana? Waktu itu ada keyboard. Di rumah. Di rumah Wak Leman. Jadi mama jalan dengan kawan mama, ada dengar mama di bawah pohon sawit, itulah papamu. Anaknya pun gak selera. Satu gurunya kami katanya gitu kan. Coba begini. Anakmu tanya, jumpa papa di mana? Waktu itu mama S2 di UGM. S2 itu banyak tugas sampai buku mama banyak kali, jadi terjatuhlah buku mama. Gitu. Waktu mau mama ambil, diambilkan. Mama tanya, dia sudah sedang apa? Beasiswa ngambil apa? Spesialis kedokteran. Disitulah kami jumpa. Itulah papamu. Anakmu pun masuk kamar, mantap. Ceritanya ini keyboard. Apa itu? Oke, saya tidak larang kamu menikmati dunia, cuma hanya menunda. Karena yang akan kamu dapatkan lebih besar dari sekarang kalau kamu bisa menunda, itu aja. Kalau kamu nggak menunda, hancur di sini. Tinggallah kamu disuruh-suruh sana. Mau wisata, mau reuni pun malu. Iya, karena sudah bermasalah kan ada yang reuni payah kali kan, macam sakit kaki lah, sakit gigi, reuninya parah. Kalau enggak dia sehat aja kan gitu. Oke, anak kami sekalian, satu keputusan dunia, fasilitas terbaik hanya untuk orang-orang terbaik. Jadilah orang terbaik agar kamu mendapatkan fasilitas terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.